tempat turunnya berkah, tempat turunnya hidayah, tempat turunnya inayah, tempat turunnya maghfirah. Kenapa? Karena duduknya kita di ini majlis berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau punya lidah basah dengan ayat suci Al-Quran, engkau punya lidah basah dengan tahlil, basah dengan kalimat Allah Allah Allah, basah dengan kalimat la ilaha illallah, basah dengan tahmid alhamdulillah, basah dengan tasbih subhanallah, basah dengan kalimat takbir Allahu Akbar. Engkau punya lidah basah berzikir kepada Allah, engkau punya lidah basah dengan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau duduk di ini majlis mendengarkan ilmu-ilmu, mendengarkan nasihat-nasihat dari para tuan-tuan guru, dari para ulama, dari para habaib, dari para kiai-kiai yang saya cinta, yang saya muliakan. Guru kita bersama Habib Hudal Idrus, para habaib yang lain, para kiai, para ustaz, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, para pejabat, para aparat, wabil khusus panitia untuk bersyukur tasyakuran 17 Agustus Dirgahayu HUT NKRI yang ke-79 beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian dari rumah menuju ke tempat ini, maka dari situlah gugur dosa-dosa kalian yang telah lalu. Dari tempat ini kalian pulang menuju ke rumah, disitulah gugur dosa-dosa kalian yang akan datang. Sebab kenapa? Sebab duduknya kalian di sini untuk mendengarkan nasihat, mendengarkan ilmu, menggugurkan kewajiban-kewajibanmu. Sebagaimana telah saya jelaskan, setiap kali saya ceramahkan dan saya jelaskan bahwasanya gagal alimah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innallaha lam yahluk fi wajhil ardi turaban afdal bi majlis ilm. Sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan sejengkal tanah di muka bumi yang lebih mulia selain daripada tanah yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir seperti ini warisan Nabi Muhammad. Kalian kalau mau menyenangkan Nabi, kalian kalau mau menggembirakan Nabi, maka duduklah di majlis-majlis ilmu seperti ini. Saudara-saudara, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pergi ke pasar dan beliau berkata, "Hei orang-orang pasar, di masjid sedang dibagi-bagikan warisan Nabi Muhammad." Yang bertoko menutup tokonya, yang berdagang menutup dagangannya, berbondong-bondong mereka pergi ke masjid. Ketika mereka sampai ke masjid, mereka tidak lihat sedang dibagi-bagikan pakaian Nabi, mereka tidak melihat sedang dibagi-bagikan jubah Nabi, mereka tidak melihat sedang dibagi-bagikan pedang Nabi, mereka tidak melihat sedang dibagi-bagikan baju perang Nabi, mereka tidak lihat sedang dibagikan kasur Nabi. Tidak, tetapi yang ada halaqah, putaran-putaran, lingkaran-lingkaran orang-orang yang sedang berzikir, yang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, "Wahai Abu Hurairah, mana katamu bahwasanya sedang dibagi-bagikan warisan Nabi Muhammad?" Kata Abu Hurairah, majlis-majlis ilmu itulah warisan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalian duduk di sini untuk mengambil bagian daripada warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara-saudara, apakah ada warisan lebih mahal selain daripada warisan Nabi Muhammad di muka bumi ini? Apakah ada warisan yang lebih berharga, yang lebih bernilai di muka bumi ini selain daripada warisan Nabi Muhammad? Jikalau mau dibandingkan satu huruf daripada warisan Nabi, itu lebih utama, lebih berharga bagimu, lebih bernilai bagimu, lebih bermanfaat bagimu daripada surga beserta isinya, saudara-saudara. Satu daripada huruf daripada ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian duduk di majlis menjadi hamba-hamba yang mulia dan dimuliakan oleh yang maha mulia. Kenapa? Karena duduknya kita di majlis karena menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di majlis menuntut ilmu, mendengarkan nasihat-nasihat dari para ulama. Dulu suka saat kalian duduk di sini nggak ada yang bawa pena, nggak ada yang bawa pulpen. Kalian bahkan mungkin nggak ada yang taklim, cuma lihat duduk saja. Tapi tetap kalian mendapatkan pahala sebagaimana pahala para penuntut ilmu. Dulu dia gagal Rasul Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya Ibn Mas'ud, dulu suka sa'atan di majlis ilm, la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min idki alfi raqabah. Hei Ibn Mas'ud, engkau duduk di majlis ilmu sesaat cuma nggak lama. Kau duduk di majlis ilmu sesaat nggak lama. Engkau duduk di majlis ilmu, la taktubu harfan. Kamu nggak menulis walaupun satu huruf, nggak. Orang masuk lama, kau nak megang pena, nak bawa pena, nak bawa buku, cuma duduk saja di majelis ilmu. Khairul laka, itu lebih baik bagimu, itu lebih utama bagimu daripada membebaskan 1000 budak. Jangankan 1000 budak, 1 budak saja ketika
memerdekakan, itu keutamaannya. Maka orang yang memerdekakannya kelak di akhirat dia akan merdeka dari azabnya Allah, merdeka dari nerakanya Allah. Bagaimana memerdekakan 1000 budak sedangkan duduk di sini gak megang pena, gak megang pulpen, lebih utama daripada memerdekakan 1000 orang budak. Maka jangan pernah kita menyia-nyiakan waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Saudara, kita lihat, makanya Cianjur alhamdulillah disebut kota santri. Di saat malam minggu di mana-mana orang-orang berbuat dosa, anak-anak mudanya pacaran, mabuk-mabukan, narkoba, melacur, tetapi kita duduk di ini majelis. Mereka yang lalai di luar sana. Makanya malam minggu ini ada dua kelompok hamba Allah. Pertama, kelompok-kelompok yang lalai, kelompok-kelompok yang tidak takut kepada Allah, kelompok-kelompok yang bermaksiat entahkah secara bersembunyi atau mempertontonkan kemaksiatannya. Saudara-saudara, ada kelompok-kelompok di luar sana yang mereka berbuat dosa pada malam minggu ini. Tetapi kita di saat mereka sedang lalai